Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal beberapa chart menarik yang perlu kita ketahui menyangkut kenaikan harga Bitcoin ke atas, di mana ini bisa menjadi semacam jebakan dan kita harus waspada soal hal ini. Kita akan bahas soal itu. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan analisa harga Bitcoin pada hari ini, di mana sekarang ini sedang membentuk pola symmetrical triangle, dan ini sekarang harga Bitcoin itu sedang berada di ujung ini dan ada kemungkinan untuk bisa pump ke atas ya teman-teman. Dan kita lihat ada sedikit rejection untuk hari ini, di mana dia sudah sempat menyentuh daerah atasnya tersebut. Kemudian kalau kita lihat di indikatornya, RSI-nya itu meningkat, tetapi ada semacam hidden bearish divergence di sini, karena ketika harga itu naik tetapi tidak naik setinggi daripada high sebelumnya, tetapi RSI-nya itu meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini merupakan hidden bearish divergence, jadi kita tetap harus waspada untuk teman-teman yang long di sini, dan ini juga bisa mengindikasikan bahwa breakout ke atas itu tidak terlalu kuat, atau bisa jadi nanti untuk volumenya itu dia tidak akan terlalu besar. Nah, kita lihat di sini, ini di Bitstamp, kalau kita lihat di sini, volumenya juga belum terjadi breakout sebenarnya, tapi kita akan pantau apakah volume daripada breakout tersebut itu cukup besar, dan kita akan lihat sekarang di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam. Oke, sudah sempat menyentuh di 4 jam yang sebelumnya, dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi tadi, dan sekarang ini lagi sideways di sini aja, kemungkinan sedang menunggu waktu atau sedang menunggu whale untuk melakukan push ke atas. Kita lihat di sini, ini ada bearish divergence ketika harga naik, tapi RSI-nya itu turun. Ini menunjukkan perlemahan daripada kenaikan harganya. Tidak ada dorongan yang cukup besar yang terjadi di sini, dan dari market cipher juga kemungkinan dalam beberapa 4 jam ke depan itu dia akan membentuk warna merah kalau tidak segera breakout. Jadi ini bisa menjadi bearish divergence juga untuk harga Bitcoin. Bisa jadi dia turun dari sini, atau nanti kemungkinan nanti dia bisa turun dulu, habis itu dia mengumpulkan tenaga, habis itu dia bisa langsung ke atas, dan di mana targetnya itu kita akan lihat. Target-targetnya itu adalah di sini, ada beberapa daerah yang itu bisa menjadi daerah yang supply zone ya teman-teman, di mana kalau kita plot di sini, ini itu bisa menjadi supply zone, di mana ini bisa kemungkinan akan ada penurunan dari sini, karena ini merupakan daerah di mana whale itu akan menjual Bitcoin-nya ya, karena mereka ini semacam menjebak orang-orang yang melakukan breakout trading. Sangat jelas sekali ini ada triangle seperti ini, dan ketika terjadi breakout seperti ini, orang-orang akan berusaha untuk membeli, karena kita lihat kalau untuk target daripada breakout trading untuk triangle itu adalah, kalau secara kasar itu bisa sampai ke 25.000. Bisa saja bisa ada kemungkinan untuk ke sana, tetapi ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan karena ada resistance di situ. Kemudian daerah resistance selanjutnya atau supply zone itu adalah di daerah 22.000-an, ini sampai ke harga 23.000 sebenarnya. Kalau kita mau paskan, itu akan menjadi 23.000 akan menjadi daerah resistance yang cukup kuat yang bisa menghadang harga Bitcoin, dan ini masih fresh, jadi belum pernah disentuh selama dia sideways di daerah sini. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum juga dia menyerupai bentuk harga Bitcoin, dan ini kita lihat sebentar lagi akan naik juga. Kalau misalnya harga Bitcoin tersebut naik, beberapa daerah resistance yang perlu kita lihat adalah di 12.276, dan di daerah ini di 1.300-an sampai 1.400-an. Dan kalau misalnya rejected di sini, dia bisa menjadi pola bear flag, di mana ini merupakan continuation pattern daripada pola sebelumnya. Kalau dia tidak bisa naik ke atas daripada daerah ini, maka dia akan
mengalami penurunan yang cukup drastis. Kalau kita lihat dari sini, naik ke atas kemudian turun sampai ke 500 dolar. Itu merupakan worst case daripada Ethereum. Tapi bisa saja dia juga ada garis support di daerah 800-an dolar. Ini bisa menjadi daerah support yang cukup kuat, dan di 1,272-nya yaitu di harga 700-an itu bisa menjadi support yang kuat. Kita pantau DXY juga, ini dia kemarin mengalami kenaikan juga, masih mengalami kenaikan, dan hari ini dimulai dengan sideways saja. Jadi belum ada tanda-tanda dia akan bearish, tetapi sudah ada tanda bahwa dia ada bearish divergence di daerah sini. Jadi kalau kita tarik garis ini, maka ini lebih tinggi daripada di sini. Ini ada bearish divergence, dan itu merupakan tanda awal leading indicator bahwa DXY itu akan tidak lama lagi, ketika dia naik, kemungkinan besar dia akan turun drastis, dan kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya. Ada beberapa chart yang teman-teman perlu ketahui mengenai pergerakan kenaikan harga Bitcoin sekarang-sekarang ini. Nah, dari analis ini, dia tidak terlalu suka dengan hidden bearish divergence yang muncul di daily chart-nya itu. Ini mirip sekali dengan Mei atau Juni di tahun 2021, di mana kita lihat ini ketika harga Bitcoin itu naik, tetapi tidak naik lebih tinggi daripada sebelumnya, itu RSI-nya itu meningkat, dan ini menunjukkan semacam hidden bearish divergence, habis itu bisa turun. Di sini juga ada hal yang serupa, di mana dia ini naik, kemudian naik dari sini, dan bisa saja ada dua kemungkinan, ada breakout ke atas, jadi rupanya agak cepat liquidity grab-nya itu dilakukan, atau dia turun dulu dari sini ke daerah yang lebih bawah lagi, mengambil daerah yang lebih kuat, habis itu bisa dipump lagi sengaja agar menjebak retail seperti kita. Itu yang kita perlu waspadai. Bisa juga dia ke daerah 300 week MA, itu merupakan daerah yang banyak supportnya dan banyak likuiditasnya, banyak pemain yang sedang menunggu di daerah sini untuk membeli Bitcoin. Dan kita lihat juga untuk dari analis lain, ini dari Roman, Bitcoin time frame 4 jam, ini berusaha untuk menembus resisten dengan volume yang semakin turun. Nah, di masa lalu, ini merupakan tanda bahwa resistance-nya itu bakal bertahan dan kita akan dump. Breakout itu dikonfirmasi dengan volume yang banyak, dan di sini tidak cukup volume yang ada ketika breakout akan terjadi. Breakout belum terjadi sebenarnya, tapi akan segera terjadi kalau misalnya dia dijadiin oleh whale-nya. Dia akan berhati-hati untuk long di daerah sini. Jadi kita lihat ketika ini naik, tapi volumenya itu menurun ya teman-teman. Oke, dan candle-nya juga tidak sepanjang atau sekuat yang sebelumnya. Ini adalah candle terpanjang di daerah sini, dan ketika berangsur-angsur mendekati daerah resistance-nya itu, candle-nya itu berubah menjadi kecil, jadi ada pelemahan momentum yang terjadi. Selanjutnya adalah kita lihat untuk pergerakan masuknya, keluarnya Bitcoin dan stablecoin, apa yang terjadi dalam 6 jam terakhir. Hampir 12.000 Bitcoin masuk ke dalam spot exchange, 11.000 Bitcoin keluar, 750 juta, stablecoin keluar, 760 juta masuk ke dalam. Jadi kita bisa lihat bahwa situasi on-chain analysis untuk jangka pendeknya itu cukup seimbang ya teman-teman, di mana ini belum ada kepastian. Kita harus lihat ketika bull dan bear-nya itu bertarung, apakah akan terjadi penurunan atau akan terjadi kenaikan ya. Kita harus lihat, pantau lagi, kita tidak bisa prediksi apakah dia akan benar pasti breakout atau pasti dump dari sini, karena ini adalah semacam persimpangan jalan. Kita hanya bisa menunggu apa yang terjadi, habis itu beraksi dari hal-hal tersebut. Dan kalau kita lihat untuk mempool whales di sini melacak pergerakan whale yang mengirimkan Bitcoin, jadi khusus Bitcoin saja, di mana ada 2.600 Bitcoin yang masuk ke Coinbase 3 jam lalu. Ini ada 4.000 Bitcoin yang masuk ke Bitcoin Base 4 jam lalu. Kemudian
ada 485 Bitcoin masuk ke Binance, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, tidak terlalu ada semenjak ini, kecuali di 6 jam lalu itu ada 2.500 ke Coinbase, 500 Bitcoin ke Binance, dan ada 300 ke Coinbase. Ya. Jadi teman-teman tetap harus waspada untuk saat ini, karena ini masih menjadi mungkin masih menjadi permainan dari para whale untuk berusaha untuk mengambil untung ketika orang-orang mulai FOMO beli di daerah sini, kemudian dia naik. Teman-teman tetapi teman-teman harus sudah siap-siap untuk membeli. Jadi ketika dia memasuki daerah ini yang menjadi daerah support sebelumnya yang masih fresh itu, teman-teman bisa membeli secara bertahap untuk di daerah sini. Menurut saya secara jangka panjang itu akan sangat menguntungkan ya. Oke, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.